Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah dan semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah, dan semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dengan kajian ini. Saya menyapa dulu untuk teman-teman selain di YouTube Muflis Safitra dan Facebook muflisafitra.com, juga ada di Sriwijaya Mengaji, Radio Roja Darussalam dan Al-Hijrah Gresik insyaallah. Pada subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan al-usul min ilmil usul, dan sekedar mengingatkan bahwa metode pembelajaran buku ini adalah dengan membaca Arabnya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pembacaan bahasa Indonesia. Setelah itu saya akan menjelaskan secara global makna yang sudah kita baca. Jadi bukan langsung kata per kata dijelaskan secara mendetail, karena khawatirnya metode seperti itu akan membingungkan dan terlalu banyak yang harus dicerna, dipahami dan bercabang-cabang dalam mencoba memahami apa yang sedang kita pelajari. Begitu juga saya mengharapkan kepada teman-teman semoga bisa konsisten, istiqomah sampai kajian ini selesai, dan insya Allah kita akan berikan ijazah atau sertifikat kepada yang menyelesaikan buku ini tanpa ada bolong atau tanpa ada bagian buku yang tidak dia ikuti pembahasannya. Qala al-muallif rahimahullah, sekarang ada di al-ahkam al-wad'iyah. Saya remindering dulu ya, bahwa hukum atau ahkam itu ada dua golongan, ada taklifiyah dan ada wad'iyah. Taklifiyah yang sudah dibahas kemarin, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Dan pada golongan yang kedua, ahkam wad'iyah, isinya adalah sah dan tidak sah. Tidak sah ini bisa dikatakan fasid, rusak, bisa juga disebut batil atau batal. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, al-ahkamu al-wad'iyyatu. Al-ahkamul wad'iyyatu ma wada'ahu syari'u min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudhin aw ilgha'in wa minha as-sihhatu wal fasadu. Ya, baca dulu. Al-ahkam al-wad'iyah. Jangan seperti yang saya bilang di pertemuan kedua, kita saat membaca buku agama, apalagi kalau mau jadi penerjemah bukunya, apa yang merupakan istilah-istilah ilmu agama, maka jangan langsung diindonesiakan. Karena kalau langsung diindonesiakan, malah hilang esensinya, malah tidak enak dalam memahaminya. Jadi seperti al-ahkam al-wad'iyah, maka tulis saja al-ahkam al-wad'iyah, artinya, nah itu kan nanti ada penerjemahannya. Kalau langsung diterjemahkan al-ahkam al-wad'iyah, langsung ditulis hukum-hukum peletakan. Apa coba? Orang bingung dalam memahaminya. Jadi ini termasuk cara menerjemahkannya al-ahkam al-wad'iyah. Lanjut. Al-ahkam al-wad'iyah adalah apa-apa yang diletakkan oleh pembuat syariat dari tanda-tanda untuk menetapkan atau menolak, melaksanakan atau membatalkan. Dan diantaranya adalah sah dan rusak atau tidak sahnya sesuatu. Sahnya sah disebut dengan as-sihhah dan rusaknya disebut dengan fasad. Fas-sahihu lughatan as-salimu minal marad واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه
ibadatan kana am aqda. Fasahihu minal ibadati ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata bihi talabu. Wasahihu minal uqudi ma tarattabat atharuhu ala wujudihi katarattubil milki ala aqdil bay'i mathalan. Sah atau sahih secara bahasa as-salimu min mardi, yang selamat dari penyakit. Minal maradi, yang selamat dari penyakit. Secara istilah, apa-apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya, baik itu ibadah ataupun akad, maka sah dalam ibadah. Sahih di Indonesia kan sah. Dan kita sudah mengenal ini, kata sah ini karena sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Sah itu secara bahasa artinya bebas penyakit. Tapi janganlah juga kita mengartikannya bebas penyakit dalam semua hal. Seperti sholatmu tadi sudah, kamu sebelum sholat sudah wudu? Sudah. Oh berarti sholatmu bebas penyakit. Nah, itu kan cuman makna bahasa. Adapun makna istilah, sah itu artinya pengaruh perbuatannya itu sudah timbul atau sudah tetap dan diberlakukan. Baik dia ibadah maupun akad. Kalau dia dikatakan sah dalam ibadah, berarti tanggung jawab dia dalam menjalankannya sudah selesai. Sudah putus. Sudah hilang dari pundaknya. Itu kalau sah dalam ibadah. Kalau dia sah dalam akad, berarti akad ini dianggap Kalau dalam akad, maka sah itu artinya akadnya teranggap, akadnya selesai, akadnya berlaku, sehingga segala bentuk dampak dari akad ini pun diberlakukan. Misalnya kalau dalam jual beli, berarti uang sudah jadi milik si penjual dan barang sudah milik pembeli. Itu kalau akadnya sah. Nah, saya contohkan mudahnya gini. Tadi sudah mudah ya. Ada orang nanya gini, Ustadz saya jamak karena safar. Karena ya perkiraan nanti nyampe di sana itu maghrib. Ternyata baru 4:30 sudah nyampe. Karena penerbangannya dimajukan. Saya perlu ngulang lagi kah sholat yang asar tadi? Soalnya kan tadi saya jamak. Karena perkiraan nyampenya maghrib. Ternyata waktu asar pun masih ada. Maka jawabannya, sholatmu sudah sah. Tidak perlu kau ulang. Karena jamakmu beralasan dengan alasan yang benar. Nah, apa maksudnya? Sholatmu sudah sah. Berarti sudah lepas tanggung jawab dari pundak dan itu sudah gugur kewajibannya. Gitu. Paham ini? Misalnya lagi dosa ya. Nanti tidak panjang. Kita ingin ini metodenya singkat-singkat aja. Wala yakunu syai'u sahihan, kata penulis, wala yakunu asy-syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Mithalu dzalika fil ibadati an ya'tiya bis salati fi waqtiha tammatan
syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Wa mithalu dzalika fil 'uqudi an yaqida bay'an tammatan syurutuhu al-ma'rufatu ma'a intifa'i mawani'ihi. Fa in fuqida syartun min syuruti fa in fuqida syartun minasy-syuruti aw wujida mani'un minal mawani'i imtana'at as-sihhatu. Mithalu faqdi syarti fil ibadati an yusalliya bila taharatin. Ini saya bacanya harus satu-satu dan tidak boleh diwakaf, kata istri saya. Pokoknya harokatnya semua harus dibunyiin, biar teman-teman yang baru belajar nahwu itu paham ujung-ujungnya. Istri saya bilang gitu. Jangan dimatikan harokat belakangnya, bunyiin semua, kata istri saya. Karena banyak akhwat yang ikut kajian ini, murid-muridnya istri di kelas bahasa Arab. Mithalu faqdi syarti fil aqdi an yabi'a ma la yamliku. Wa mithalu wujudil mani'i fil ibadati an yatatawwa'a binaflin mutlaqin fi waqtin nahyi. Wa mithalu wujudil mani'i fil aqdi an yabi'a man talzamuhu al-jumu'atu. Yang benar jumu'ah, bukan jum'ah. Hari Jumat itu yang benar jumu'ah. Seperti ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jumu'ah, bukan jum'ah. Meskipun ada di antara para ulama yang menyebutkan dengan kata jum'ah. Ulang, an yabi'a man talzamuhu al-jumu'atu syai'an ba'da nidaiha ats-tsani ala wajhi la yubahu. Dan tidaklah sesuatu itu menjadi sah kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Ya. Baru dikatakan sah bila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalang sahnya ini tidak ada. Penghalang-penghalang ketidaksahannya tidak ada. Terus contohnya dalam ibadah, seseorang mendatangi sholat pada waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Contoh sah dalam ibadah. Orang sholat sudah masuk waktu. Kalau dia sholat belum masuk waktu, maka sah atau tidak ibadahnya? Tidak sah. Terpenuhi juga syarat-syarat yang lain, seperti syarat menghadap kiblat. Saya nggak ingin pakai kecuali, karena kalau kecuali nanti di buku fikih aja. Ini usul fikih ya. Jadi kalau saya panjangin jadi melebar dia. Kecuali waktu ada udzur. Contoh, waktu kita sedang safar dan pesawatnya membelakangi kiblat. Oh, jadi panjang nih nanti. Pokoknya ini bahasanya usul ya. Jangan dulu ada yang nanti mengkritik di komen. Pak Ustadz gak lengkap. Beberapa hari sudah saya dapati ada komen-komen. Ini Ustadz gak menjawab. Ini Ustadz tidak menyebutkan begini dan begitu. Saya tahu. Bukan saya tidak tahu apa yang saya sebutkan. Ya. Saya sering bilang saya sangat tahu apa yang saya bicarakan. Tapi sejauh mana saya harus membicarakan ini, sejauh mana tidak, itu pun saya harus atur supaya pembicaraan tidak terlalu melebar ke sana kemari. Balik lagi. Terpenuhi syarat-syaratnya, harus hadap kiblat.
bebas dari najis, baik pada badan, pakaian, dan tempat. Bebas dari hadas kecil, hadas besar. Terpenuhi rukun-rukunnya. Kalau sholatnya tidak memenuhi rukun, maka tidak sah. Seperti sholat tanpa Al-Fatihah. Terpenuhi juga wajib-wajib sholatnya, yang tidak ditinggalkannya secara sengaja. Ini namanya sah sholat atau sah ibadah. Nah, terus Contohnya dalam akad, ini contoh sah dalam akad. seseorang melakukan akad jual beli Contohnya akad jual beli dengan menyempurnakan syarat-syaratnya yang telah diketahui dan tidak adanya penghalang-penghalangnya. syarat-syaratnya terpenuhi, seperti keridhaan jual beli, baik si pembeli maupun si penjual. Kalau ada orang jual beli yang dipaksa, maka tidak sah, khususnya bagi yang memaksa, karena disyaratkan ridho. Nah, contoh. Nah, ini puasa baru sah kalau menahan makan dan minum sampai terbenam matahari. Batuk-batuk tidak boleh minum. Kalau minum batal dan berdosa. Contoh yang lain, tidak ada penghalang dan tidak ada penghalang keabsahannya. Nah. Jika hilang satu syarat dari syarat-syarat yang ada, Jika hilang satu aja syarat dari syarat-syarat yang ada, atau adanya penghalang dari penghalang-penghalangnya, maka tidak dikatakan sah. ya, kalau hilang salah satu dari syarat-syaratnya, atau ada penghalang keabsahannya, maka tidaklah dikatakan sah. Contoh hilangnya syarat dalam ibadah, seseorang sholat tanpa bersuci. Kalau ada orang sholat tanpa bersuci, maka tidak sah. Contoh hilangnya syarat dalam akad, seseorang menjual barang yang bukan miliknya. Yang bukan punyanya dia jual. Tapi nanti ini bahasanya bukan bahasan makelar. Nggak usah nanya, Ustadz bagaimana kalau makelar? Jangan keluar terlalu jauh. Pokoknya ada orang defaultnya dia itu jual yang bukan punyanya, udah itu tidak sah. Ya. Adapun pengecualian kita tidak ingin lebarkan karena nanti memperluas pembicaraan. Ini tadi contoh aja. Ada orang lihat motor, terus dijepretnya lalu dijualnya di grup WA. Siapa mau beli? Harganya sekian. Aku beli. Minta uangnya sekian. Setelah itu baru dia nawar motornya yang dijepret itu. Ya, mungkin nggak ada orang seperti itu, tapi yang jelas bila menjual yang bukan punyanya maka tidak sah jual belinya. Oh ya, ada orang jual rental itu kan menyewakan ya. Ada orang menyewa mobil. Nyewa itu bahasa Inggris apa? Rent itu menyewakan. Okay. Rent a car, I rent a car. Itu menyewakan, ini menyewa. Ada orang nyewa mobil. Setelah itu dijualnya mobil yang disewa. Berarti kan itu menjual yang bukan punyanya. Maka jual belinya tidak sah. Lanjut. Contoh adanya penghalang dalam ibadah, seseorang sholat sunnah mutlak pada waktu larangan. Contoh dikatakan ada penghalang ibadah adalah kalau dia sholat sunnah mutlak di waktu terlarang. Apa penghalangnya? Waktu larangan sholat.
Ustaz, bagaimana dengan tahiyatul masjid? Nanti itu bahasanya fikih. Ini usul fikih ya, nanti aja. Lanjut. Contoh adalah penghalang dalam akad seseorang menjual sesuatu kepada orang yang wajib baginya sholat Jumat sesudah adzan Jumat. Contoh adanya penghalang dalam akad seseorang menjual sesuatu kepada orang yang wajib baginya sholat Jumat sesudah adzan Jumat yang kedua dari sisi yang tidak dibolehkan. Contoh terhalang keabsahan jual belinya adalah kita menjual sesuatu kepada orang yang orang itu harusnya pergi Jumatan dan sudah ada azan kedua. Maksudnya azan kedua itu azan yang khotibnya udah di mimbar. Adapun jual beli dalam azan yang pertama yang khotibnya belum di mimbar itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada azan yang kedua di mana khotibnya sudah di atas mimbar, maka tidak bisa lagi jual beli dengannya. Siapa yang dimaksud? Yaitu yang harus pergi Jumatan. Berarti laki-laki dewasa. Adapun yang jual itu mama-mama, yang beli anak-anak, maka tidak apa-apa. Karena anak-anak dan mama-mama tidak wajib pergi Jumatan. Makanya di sini disebut apa? Yaitu menjual kepada orang yang wajib Jumatan. Nah, pikir dulu siapa tuh yang wajib Jumatan? Kalau misalnya yang beli orang dewasa dan dia ada di rumah laki-laki tapi dia sakit. Mau belinya beli pulsa misalnya. Boleh atau enggak? Boleh. Jual pulsa kah? Bu, ada makanan jual? Iya jual. Loh ini kenapa enggak pergi Jumatan Pak? Oh ini saya sakit di rumah. Saya enggak wajib Jumatan. Maka itu boleh. Ya. Adapun sudah azan di masjid, khotibnya udah kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada orang masuk ke toko di depan masjid yang jual ibu-ibu. Bu, beli minumnya. Oh, Bapak kalau enggak pergi Jumatan? Bentar. Oh, maaf Pak, tidak sah jual beli kita kalau Bapak tidak pergi ke masjid dulu. Karena sudah azan kedua. Loh, saya mau minum ini. Ya, meskipun Bapak mau minum, salah sendiri kenapa enggak datang dari tadi? Karena sudah azan kedua. Jual beli kita tidak sah nanti. Apa efeknya kalau jual beli tidak sah? Perpindahan kepemilikan tidak sah. Berarti mengambil harta orang secara zalim. Itu tadi sah. Berikut ini adalah yang tidak sah. Wal fasidu lughatan adz-dzahibu dhaya'an wa khusran. Wastilahan ma la tatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Fal fasidu minal ibadati ma la tabra'u bihi adh-dhimmatu wa la yasqutu yasqutu atau yasqutu ya? Yasqut. Wa la yasqutu bihi at-talabu kas-salati qabla waqtiha. Wal fasidu minal uqudi ma la tatarattabu atharuhu alaihi ka bai'il majhuli. Dua, rusak atau fasid. Ya. Sebut saja fasid atau rusak, bukan rusak atau fasid. Paling bagus menerjemah itu adalah istilahnya dulu dalam kurung Indonesianya. Bukan Indonesianya dalam kurung istilahnya. Nah. Secara bahasa, yang pergi dengan hilang dan rugi.
Secara bahasa, fasid atau rusak itu hilang, sia-sia atau rugi. Apa di situ? Yang pergi dengan hilang dan rugi. Yang pergi, hilang, rugi. Yang hilang, Yang pergi. sia-sia, goyaan, tersia-siakan. Dan rugi. Tar. Afwan. Nah, kayak hari ini hilang dan pergi. Tapi dia tidak tersia-siakan. Antum fasid, pergi. Nah, fasid itu hilang. Dan hilangnya ini tersia-siakan atau rugi. Terus? Dan secara istilah, apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya, baik itu ibadah atau akad. Yaitu yang meskipun dilakukan, pengaruhnya tidak ada. Baik itu pada ibadah maupun pada akad. Nah, fasid dalam ibadah, apa-apa yang beban tidak terlepas dengannya, dan tuntutan tidak gugur dengannya, seperti sholat sebelum waktunya. Fasid atau rusak dalam ibadah berarti meskipun dilakukan tidak ada pengaruhnya. Apa tidak ada pengaruhnya? Tidak ada pahalanya, belum hilang kewajibannya, harus diulangi lagi, itu rusak. Contohnya sholat sebelum waktu. Oh, Anda dari tadi nggak gerakin ya? Oh, maaf ya. Dari tadi ya. Afwan, Anda nggak ingat. Soalnya batuk. Jadi nggak konsen. Terus. Teman-teman yang udah lihat, kok itu PDF gak jalan-jalan, ya makanya Ana suruh antum download PDF-nya. Jadi tidak mengharapkan yang ada di layar aja. Kita kasihan sama yang tadi nggak lihat. Coba diulang dari ini. Sah dalam akad, bawahnya apa? Halaman 12, paling bawah. Coba diulang. Bacakan saja. Dan sah dalam akad, apa-apa yang pengaruh. Bawahnya. Dan tidaklah sesuatu itu menjadi sah, kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Contohnya dalam ibadah, seseorang mendatangi sholat pada waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Contohnya dalam akad, seseorang melakukan akad jual beli dengan menyempurnakan syarat-syaratnya yang telah diketahui dan tidak adanya penghalang-penghalangnya. Jika hilang satu syarat dari syarat-syarat yang ada, atau adanya penghalang dari penghalang-penghalangnya, maka tidak dikatakan sah. Contoh hilangnya syarat dalam ibadah, seseorang sholat tanpa bersuci. Contoh hilangnya syarat dalam akad, seseorang menjual barang yang bukan miliknya. Contoh adanya penghalang dalam ibadah, seseorang sholat sunnah mutlak pada waktu larangan. Contoh adanya penghalang dalam akad, seseorang menjual sesuatu kepada orang yang wajib baginya sholat Jumat sesudah adzan Jumat yang kedua dari sisi yang tidak dibolehkan. Sabar.
Lanjut, rusak. 2. Fasid atau rusak secara bahasa yang hilang dengan sia-sia dan rugi. Dan secara istilah, apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya, baik itu ibadah atau akad. Terus. Fasid dalam ibadah, apa-apa yang beban tidak terlepas dengannya dan tuntutan tidak gugur dengannya. Seperti sholat sebelum waktunya. Itu tadi ya, sudah sampai di situ. Nah, terus? Fasid dalam akad, apa-apa yang pengaruh akad tersebut tidak berakibat padanya atau tidak memiliki dampak. Seperti menjual sesuatu yang belum ditentukan. Ya, belum ditentukan. Yes. Aneh ya. Contohnya fasid atau rusak dalam akad adalah, makna fasid dalam akad yaitu meskipun dilakukan, dampak dari akad tidak ada. Meskipun jual beli, meskipun serah terima uang dan barang, tapi kalau dia tidak sah atau fasid, maka efek pertukaran uang dan barang ini tidak ada manfaatnya. Tidak dianggap kepemilikannya berpindah. Contohnya adalah bai'un majhul. Nah, di situ tadi langsung di Indonesia kan apa? Menjual sesuatu yang belum ditentukan. Ya bolehlah. Tapi paling bagus adalah menjual barang majhul. Baru nanti majhulnya dikasih dalam kurung. Barang yang tidak jelas. Contohnya, kujual ikanku kepadamu yang di kolam. Sementara ikannya itu ada 10. Ada koi, ada arwana, ada di situ lele. Harganya adalah 1 juta seekor. Oke, sepakat. Kayaknya ikanmu bagus-bagus. Ternyata yang dibawakannya apa? Lele. Lalu protes yang beli. Kok yang ini 1 juta? Ya kan aku sudah bilang, ikanku yang di kolam. Sementara barangnya tidak jelas yang mana. Ya bolehlah kalau diartikan sesuatu yang belum ditentukan. Tapi paling bagus itu adalah menerjemah dengan istilahnya dulu. Barang majhul. Majhul itu baru dijelaskan barang nggak jelas. Contohnya lagi ya. Contohnya lagi, kujual untaku 5 juta aja. Yang mana untanya? Ada kemarin dia warnanya coklat-coklat gitu. Tingginya sekian. Loh, kok enggak jelas gitu? Iya, dia lari kemarin. Itu kalau dijual lagi 50 juta. Asal ketemu. Ya. Nah, kujual 5 juta aja. Untanya cari sendiri, dia kemarin nyasar di kampung anu. Nah, gitu. Ini jual beli tidak sah karena barangnya tidak jelas. Iya kalau ketemu. Kalau tidak ketemu, nah, berarti akadnya rusak. Lanjut ya. Ini kalau saya terlalu lama di contoh aja, nanti nggak selesai bukunya. Kata penulis, wa kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharramun li'anna dzalika min ta'addi hududillah wattikhadhi ayatihi huzwan wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laisat fi kitabillah. Nah, dan semua fasid atau rusak dalam ibadah
akad, dan syarat-syarat, maka itu adalah haram. Kalau ada orang bikin ibadahnya fasid, atau membuat sebuah akad yang akadnya itu dia tahu fasid, begitu juga membuat syarat-syarat yang syarat itu syarat yang fasid atau rusak, maka itu perbuatan yang haram. Kemarin apa makna haram? Kalau dikerjakan berdosa, bila ditinggalkan berpahala dengan syarat apa? Mengharap pahala. Kenapa kita tidak boleh membuat ibadah akad dan syarat yang fasid? Jawabannya, karena yang demikian termasuk melampaui batasan-batasan Allah dan menjadikan ayat-ayatnya sebagai olok-olokan. Dan karena Nabi SAW mengingkari orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah, Al-Quran. Ada seorang perempuan budak namanya Barirah. Barirah ini bilang, wahai Aisyah, bolehkah aku dimerdekakan? Tapi katanya tuanku, kamu boleh dibeli dengan syarat walakmu nanti kalau kamu meninggal itu buatku. Berarti warisannya buat si tuan. Jadi dia mau jual budaknya asalkan dibikinnya syaratnya nanti kalau si fulan ini meninggal, Barirah meninggal, nanti warisannya juga buat mantan tuannya. Maka Nabi mengingkari hal ini, lalu Nabi sindir si tuannya itu. Kok ada gitu loh, kata Nabi, orang jual budak lalu dia minta walaknya buat dia. Dan siapapun yang membuat persyaratan yang tidak ada pada kitabullah, maka syaratnya batal. Syaratnya itu batil, kata Nabi. Lanjut. Wal fasidu wal batilu bima'nan wahidin illa fi mawdi'aini. Al-awwalu fil ihrami. Fa farraqu bainahuma bi anna al-fasida ma wati'a fihi al-muhrimu qabla at-tahalluli al-awwali wal batilu martadda atau ma irtadda fihi anil Islam. Atsani fin nikahi farraqu bainahuma bi anna al-fasida makhtalafa atau ma ikhtalafa al-ulama'u fi fasadihi kan nikahi bila waliyin wal batilu ma ajma'u ala butlanihi ka nikahi al-mu'taddati. Fasid dan batil memiliki makna yang sama kecuali dalam dua tempat. Fasid, batil, rusak, batal itu sama aja. Tetapi sebagian ulama ada yang membedakan fasid dengan batil, tapi hanya pada dua tempat saja. Dan perlu diketahui, ini adalah dalam mazhab Hambali. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak ada bedanya, mau fasid batil sama aja. Tapi dalam mazhab Hambali dibedakan, ada kalanya disebut fasid, ada kalanya disebut batil, dan ini hanya pada dua permasalahan. Apa saja? Yang pertama, dalam ihram. Para ulama membedakan keduanya. Para ulama ini maksudnya ulama Hambali ya. Bukan semua ulama. Bahwa yang fasid adalah apabila seseorang yang ihram menyetubuhi istrinya sebelum tahallul awal. Dan yang batil adalah apabila seseorang murtad dari Islam. Kalau dalam ihram belum tahallul awal, masih belum tahallul awal intinya. Dia menyetubuhi istrinya, maka hajinya rusak. Haji rusak itu berarti lanjutkan sampai selesai, tapi tahun depan harus ulang. Adapun batil atau batal adalah bila dia murtad dari Islam. Tapi kok sempat-sempatnya ada orang haji murtad lagi. Ya misalnya dia tergencet-gencet gitu di Arafah, tergencet-gencet di
saat tawaf umroh, lama-lama dia marah misalnya. Terus agama apa ini katanya? Aku kalau kayak gini jadi Kristen aja sudah. Nah, terus dia mengumumkan, ya Allah, di Masjidil Haram ini aku mengumumkan diriku, aku keluar dari Islam. Misalnya, ada orang begitu, maka ini hajinya batal sama sekali. Bahkan yang batal bukan cuma hajinya, apa? Islamnya juga. Nah. Yang kedua, dalam nikah, para ulama membedakan keduanya. Ada yang bilang nikah fasid, nikah batil sama saja. Itu jumhur ulama. Dalam mazhab Hambali dibedakan. Fasid itu apa, batil itu apa? Bahwa yang fasid adalah apa-apa yang diperselisihkan para ulama dalam kerusakannya, seperti nikah tanpa wali. Dan batil adalah apa-apa yang disepakati kebatilannya, seperti menikahi wanita yang masih dalam iddahnya. Kalau dalam mazhab Hambali, nikah rusak itu yang nikahnya ada khilaf ulama, sah tidak sah. Contohnya nikah tanpa wali. Catatan, nikah tanpa wali itu memang jumhur versus Abu Hanifah. Tapi harus diketahui lagi, yang dimaksudkan oleh Abu Hanifah itu adalah untuk perempuan yang janda. Tapi beliau tetap mewajibkan untuk pakai wali kalau dia masih perawan. Maka nikah berlari itu apa namanya? Kawin lari. Kawin lari tanpa wali itu tidak sah menurut jumhur. Untuk dalam mazhab Abu Hanifah ditanya dulu, janda apa perawan? Kalau dia janda, menurut Abu Hanifah boleh. Tapi ini pun tetap salah. Karena perkataan Nabi itu umum. La nikaha illa biwali. Nakirah fi siyakin nafi. Apa itu? Nanti. Saya sudah terjemahkan. Nakirah fi siyakin nafi. Tidak ada nikah yang sah bila tanpa wali. Nggak ada bedanya mau perawan mau janda. Maka kalau ada orang kawin lari, kita tanya, kok kamu kawin lari? Iya, soalnya aku nggak diizinkan bapakku. Ya nikahmu tetap gak sah berarti. Kamu siapa yang nikahin? Tetanggaku. Nah, emang tetanggamu wali? Ya pokoknya sah menurutku. Ikutin siapa kamu? Abu Hanifah. Oh, Abu Hanifah? Iya. Wah, berarti kamu sudah tidak perawan. Gitu enggak? Enak aja kamu sembarang nuduh. Loh, Abu Hanifah itu yang dia bolehkan nikah tanpa wali itu hanya yang janda, bukan yang perawan. Kamu berarti sudah tidak perawan memang berarti. Karena ada sebagian orang yang punya pendapat begitu. Boleh nikah tanpa wali kalau nggak direstui. Padahal kalau nggak direstui wali nasab, ke wali hakim gitu. Atau turun ke wali yang di bawahnya. Contohnya batal adalah nikah yang sudah jelas-jelas disepakati para ulama tentang ketidakabsahannya. Contohnya menikahi wanita dalam masa iddahnya. Nah. Demikian. Kayaknya nggak enak ya kalau cuma dapat sedikit ya. Cuma dapat sedikit ya. Karena saya terlalu lebar gitu. Antum banyak itu tadi nggak detail loh. Nggak detail aja kayak gitu. Banyak yang saya tahan. Ini banyak yang tidak disebutkan syarahnya untuk menjaga supaya tidak terlalu lebar. Itu aja 44 menit cuma dapat sah sama tidak sah. Nah, kita lanjut ke al-ilmu. Tapi semoga tidak usah terlalu lebar-lebar. Yang penting tahu. Al-ilmu. Ta'rifuhu. Al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ka idraki annal kulla akbaru minal juz'i. Wa anna niyata syartun fil ibadati. Fa kharaja bi qawlina idraku syai'i adamul idraki bil kulliyati.
wa yusamma al-jahlul basiti. Maaf, al-jahlul wa yusamma al-jahlul basita. Mithlu an yas'ala, atau yang benar yus'ala. Mata kanat ghazwatu badrin fayaqul la adri. Wa kharaja biqaulina ma huwa alaihi idrakuhu ala wajhi yukhalifu ma huwa alaihi wa yusamma al-jahl murakkaba. Mithlu an yus'ala mata kanat ghazwatu badrin fayaqulu fi sanati thalithati min al-hijrati. Wa kharaja bi qawlina idrakan jaziman idraku syai'i idrakan ghairu jazimin bihaitsu yahtamilu 'indahu an yakuna 'ala ghairil wajhi alladhi adrakahu fala yusamma dhalika 'ilman. Thumma in tarajjaha 'indahu ahadul ihtimalaini farrajihu dhannun wal marjuhu wahmun wa in tasawa al amrani fahuwa syakkun. Nah. Al-ilmu definisinya, ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya, yakni sesuai dengan yang sebenarnya, dengan pasti dan yakin. Misalnya, mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian, dan bahwa niat merupakan syarat dari ibadah. Ilmu itu idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Lihat. Udah usah lihat layar, lihat saya. Tatap mata saya. Lihat tangan saya. Ilmu itu tahu sesuai keadaannya, yakin pasti. Itu baru ilmu. Anak-anak, siapa yang tahu presiden pertama Indonesia? Saya, Bu. Ya, Alif. Siapa? Kamu tahu? Tahu. Oke, tahu berarti kan? Tahu. Apa tadi? Ilmu itu tahu sesuai keadaannya dan yakin. Alif, tahu? Tahu, Bu. Siapa presiden pertama Indonesia? SBY, Bu. Malum ternyata dia baru lahir di zamannya SBY. Dia pikir itu presiden pertamanya. Karena dia sekarang hidup di zaman Jokowi. SBY, Bu. Masya Allah. Bagus. Tahu dan tidak sesuai dengan aslinya meskipun yakin. Itu namanya bukan ilmu. Iya, bagus Alif, tapi salah. Saya, Bu. Ya, Hidayat. Tahu? Tahu, Bu. Siapa presiden pertama? Kalau nggak salah sih Soekarno, Bu. Soekarno. Sesuai dengan keadaan aslinya? Sesuai. Tapi nggak yakin. Karena dia bilang apa? Kalau nggak salah. Nah, ilmu itu, saya, Bu. Ya, hari ini lah. Saya yakin dengan pasti bahwa presiden pertama Indonesia adalah Jokowi. Aduh. Soekarno. Yakin, pasti, dan sesuai keadaan asli. Itu namanya ilmu. Lanjut. Misal, maka keluar dari perkataan kami, idraku syai' atau mengetahui sesuatu, adalah tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh dan dinamakan kebodohan yang ringan atau jahlul basit. Misalnya seseorang ditanya, kapankah terjadinya perang Badar? Lalu dia menjawab, saya tidak tahu. Ya. Kalau dibilang tahu, tahu itu baru ilmu. Tadi kan tahu, sesuai, yakin. Ya, Arinil, tahu nggak presiden pertama? Nggak tahu, Bu. Nah, ini namanya jahil.
Tapi jahil biasa. Soalnya waktu dia ditanya apa dia bilang? Nggak tahu. Terus? Itu namanya jahlul basit. Apa namanya? Jahlul basit. Ya. Bodoh ringan. Dan keluar dari perkataan kami, ala ma huwa alaih, yakni sesuai dengan yang sebenarnya, adalah mengetahui sesuatu dari segi yang menyelisihi keadaan yang sebenarnya dan dinamakan al-jahlul murakkabu, kebodohan yang bertingkat. Misalnya seseorang ditanya, kapan terjadinya perang Badar? Lalu dia menjawab pada tahun ketiga Hijriah. Nah, ada juga tadi kan tahu sesuai. Yang tadi si Alif ditanya, tahu Alif? Tahu. Oh, tahu. Siapa? SBY, Bu. Ini merasa tahu dan tidak sesuai keadaan aslinya. Itu namanya jahlul murakkab. Apa namanya? Kamu tuh jahil murakkab. Itu bodoh bertingkat. Sudah bodoh di atas kebodohan. Kenapa? Andaikan dia seperti Arinil, di mana dia bilang saya tidak tahu karena tidak tahu. Ini ditanya tahu, tahu. Sekalinya salah. Itu namanya sok tahu. Hidayat, kapan terjadi perang Badar? Saya tidak tahu, Ustaz. Atau diam aja sambil senyum-senyum. Itu namanya jahlul basit. Alif tahu? Tahu, Ustaz. Kapan? Tahun ketiga Hijriah. Nah, ini namanya jahil murakkab. Ya. Kenapa? Karena harusnya tahun berapa? Tahun berapa ini? Nah, itu jahil basit. Tahun ke berapa? Tahun kedua Hijriah. Emang ada di situ? Tahun ketiga Hijriah itu salah. Nah, ini jahil murakkab. Kalau tahun ketiga Hijriah, berarti ini jahil murakkab. Karena harusnya tahun ke berapa? Kedua Hijriah. Bulan apa, Rinil? Bulan apa? Nah, ini jahil basit. Jual apa? Ramadan. Kan perang Badar itu terjadinya pada saat bulan Ramadan. Para sahabat sedang berpuasa. Lawannya ya anggaplah 3:10 atau 1:10. 300 lawan 3.000 atau 3.000 banding 10.000. Lanjut. Dan keluar dari perkataan kami, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti atau yakin. Harus yakin, itu namanya ilmu. Adalah mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu dengan Afwan. Tapi kalau ada orang mengatakan kalau saya tidak salah, itu tidak juga dikatakan bodoh, tidak juga dikatakan jahil. Karena memang ada kalanya kita, bahkan para ulama kadang mengatakan wallahu a'lam. Itu menunjukkan dia tidak yakin pasti. Tapi itu dengan ijtihadnya. Atau dia tahu pasti tapi dia tidak ingat dari siapa. Misalnya guru saya 4. Terus saya tidak ingat pasti di antara guru saya 4 itu siapa yang mengatakan fatwa anu dan anu. Terus saya bilang saya tidak ingat pasti di antara mereka, tetapi yang jelas saya pernah mendengar di antara para ulama mengatakan anu dan anu. Nah, itu boleh, tidak masalah. Terus keluar dari perkataan kami idrakan jaziman, pengetahuan yang pasti adalah mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti atau yakin dari segi ada kemungkinan padanya tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui. Ya, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Itu namanya tidak yakin. Dan tidak yakin ini ada 3. Lanjut. Maka tidak dinamakan sebagai ilmu. Kemudian jika kuat padanya dari salah satu kemungkinan tersebut, maka yang kuat disebut sebagai dhon. Sudah ada saya tidak ingat pasti, tapi insya Allah yang benar. Nah itu ada prasangkaan kuatnya. Kalau saya tidak salah, seingat saya waktu itu saya dengarnya waktu lagi umroh. Jadi berarti yang ngomong itu kira-kira adalah Syekh Abdurrahman Ajlan. Karena saya yang dengarnya itu di Masjidil Haram. Nah, itu kalau tidak salah, tapi ada pentarjih. Ada yang menguatkan ingatannya, yaitu dengarnya waktu umroh. Gitu.
Dinamakan apa itu? Kalau ada kekuatan, ada kecondongan pada yang kuat, disebut dengan zon. Terus? Dan yang lemah disebut sebagai wahm. Kalau yang lemahnya disebut dengan waham. Yaitu misalnya dia bilang, saya kalau nggak salah, tapi kayaknya saya nggak yakin banget, tapi ya ada kemungkinan benar. Tapi lebih kecil kemungkinan benarnya. Itu namanya waham. Kalau 50-50, dan jika kedua kemungkinan itu sama, maka disebut sebagai syak. kalau 50-50, setengah-setengah, itu namanya syak. Ya. Maka tingkatan ilmu itu disebut begini. Wa bihadza tabayyana anna ta'alluqa. Balik ya ke buku aslinya. Ini terakhir sudah. Wa bihadza tabayyana anna ta'alluqa al-idraki bil asya'i kal ati. Awalan ilmun wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Thaniyan jahlun basitun wa huwa adabul idraki bil kulliyah. Thalithan jahlun murakkabun wa huwa idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Rabi'an dhannun wa huwa idraku syai'i ma'a ihtimali dhiddin marjuhin. Khamisan wahmun wa huwa idraku syai'i ma'a ihtimali dhiddin rajihin. Sadisan syakkun wa huwa idraku syai'i ma'a ihtimali dhiddin musawin. Nah, dengan hal ini jelaslah bahwa hubungan tentang pengetahuan terhadap sesuatu itu adalah seperti berikut. Nah, pengetahuan orang tentang sesuatu dibagi menjadi 6 dengan penjelasan yang tadi. Satu, ilmu. Apa tadi ininya? Berapa tadi komponennya? 3. Satu, tahu. 2, sesuai. 3, yakin. Yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya dengan pasti atau yakin. 2, jahil basit, yaitu tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh, yakni mengetahui sesuatu secara sebagian saja. Ya. Atau minimal dia bilang saya nggak tahu, karena memang nggak tahu. 3, jahil murakkab, yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu dari segi yang menyelisihi apa yang sebenarnya. Ya. Kalau dia merasa tahu, ternyata pengetahuannya menyelisihi yang asli, itu namanya jahil murakkab, alias sok tahu. 4, dhon, yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu dengan kemungkinan adanya pendapat lainnya yang marjuh atau lemah. Dia tahu, tapi ada kemungkinan dia salah. Tapi salahnya dia masih lemah. Pengetahuan benarnya dia lebih besar kemungkinannya. Itu namanya dhon. 5, wahm, yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu dengan kemungkinan adanya pendapat lainnya yang rojih. Kalau ada dia tahu tetapi masih ada keraguan di mana pendapat yang menyelisihi dirinya itu dianggap lebih kuat. Ini bahasa enaknya gimana ya? Mengetahui sesuatu yang masih ada kemungkinan lawan pengetahuannya adalah lemah. Terus, kuat. Lawan pengetahuannya adalah kuat. 6, syak, yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu dengan kemungkinan adanya pendapat lainnya yang sama kuat. Ya, yaitu mengetahui sesuatu yang lawan pengetahuannya punya kemungkinan yang sama. Terakhir lagi. Soalnya ini nanggung. Cuma tinggal dikit aja. Tinggal itu satu paragraf itu. Aqsamul ilmi yang qasimul ilmu ila qismaini daruriyyin wa nadhariyyin. Ada ila ya. Fad daruriyyu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan
bihaitsu yuttarru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin kal ilmi bi anna al-kulla akbaru minal juz'i wa anna an-nara harratun wa anna Muhammadan Rasulullah wan nadhari ma yahtaju ila nadharin wastidlalin kal ilmi bi wujubin niyyati fi sholati. Pembagian ilmu terbagi menjadi dua macam, daruri dan nadhari. Satu, ilmu daruri adalah apa-apa yang pengetahuan tentangnya sudah diketahui secara pasti. Ilmu daruri itu udah tahu gitu. Apa maksudnya udah tahu? Yaitu sudah pasti padanya tanpa butuh pemeriksaan dan pendalilan. Nggak perlu lagi diteliti. Seperti ilmu tentang bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Keseluruhan itu pasti lebih besar daripada sebagian, potongan. Kue utuh sama sebagian kue jelas besar mana? Utuh gitu. Dan itu tidak perlu penelitian. Betulkah? Diukur dulu. Buktinya anak kecil Nana sama kakaknya gitu, adiknya. Suruh bagi berdua. Maksudnya mamanya apa? Bagi rata, ya kan? Terus kalau adiknya belum belajar matematika, belum sekolah, tapi dia lihat punyanya dia lebih kecil, pasti dia marah. Antum gitu kan dulu sama adik antum? Adik antum pasti, kakak ini loh, diambilnya lebih besar, gitu kan? Dan itu adiknya belum sekolah, itu menunjukkan pengetahuan tentang sebagian itu lebih besar daripada utuh. Begitu juga mana yang besar mana kecil, itu tidak perlu penelitian. Ya. Terus? Bahwa api itu panas. Nah itu nggak perlu. Coba kita ukur dulu derajatnya. Api itu kayak apa? Siapa tahu dingin. Gitu. Terus? Dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini tidak perlu penelitian. Ini perlu keyakinan aja. Dua, ilmu nadhari adalah apa-apa yang untuk mengetahuinya membutuhkan pemeriksaan dan pendalilan. Nah, ilmu nadhari butuh periksa, butuh dalil. Contohnya? Seperti pengetahuan tentang wajibnya niat dalam sholat. Nah, wajibnya niat dalam sholat itu cari dalil. Ya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa kita bahas. Kelebihan 2 menit. Dan saya cukupkan. Tidak usah tanya jawab dulu karena ini hari kerja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.